Selamat datang kembali di podcast PDP. Kali ini saya akan menyampaikan satu topik yang menarik, yaitu transformasi kehidupan di masa COVID-19 ataupun Corona ini. Kawan-kawan, selamat mendengarkan. Ikut Sang Buddha atau murid Sang Buddha itu sendiri, kita merasa goncang batin kita justru ketika kita tidak boleh keluar rumah sama sekali, ya. Inilah sebenarnya perbedaan kita dengan Sang Buddha waktu itu. Pangeran Siddhartha tepatnya. Pangeran Siddhartha merasa batinnya goyah, merasa batinnya terenyuh ketika beliau melihat kondisi di luar istana, melihat orang tua sakit dan mati. Beliau melakukan satu perenungan yang sangat dahsyat sekali, sehingga beliau memutuskan untuk meninggalkan istana dan mencari perenungan terhadap batinnya sendiri. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara Dharma, ketika kita dihadapkan pada kondisi di mana yang keseharian kita selalu keluar dari istana kita, karena rumah adalah istana kita masing-masing, wihara ataupun apapun yang menjadi tempat tinggal kita keseharian, kita harus di dalam benar-benar terus, tidak melihat kondisi-kondisi ramai luar yang seharusnya kita bisa tenang, tetapi justru malah bisa membuat batin kita bergejolak, kondisi batin kita menolak di dalam diri kita. Disinilah sesuai dengan topik pada hari ini, yaitu hidup atau life transformasi adalah mengubah hidup kita secara total, pandangan kita secara total, pemikiran kita secara total. Bukan kita mengubah kondisi yang di luar diri kita yang sudah terjadi saat ini, kita tidak bisa benar-benar mengubah, tetapi bagaimana kita bisa mengubah diri kita, mengubah kondisi batin kita, menyesuaikan, membiasakan seperti kondisi yang wajar sebenarnya yang sudah terjadi pada saat ini, di mana kita bisa menerima perubahan ini sebagaimana adanya, mentransformasi diri kita yang memaksa diri kita harus benar-benar berubah. Ya, ketika kita tidak mampu mengubah diri kita, justru disitulah kita menghadapkan sesuatu yang namanya duka, penderitaan. Penderitaan ini sendiri sebenarnya inilah waktu kita benar-benar untuk mengamati kebenaran yang pertama di dalam ajaran Buddha, yaitu duka atau pergulatan atau kegundahan. Duka, parinya, dikenal dengan parinati atau sudah dikenal, bahwa kita sekarang benar-benar sudah duka parinyati, sudah mengenal duka itu sendiri, sudah punya duka, sudah memiliki duka di dalam diri kita. Kalau kita benar-benar menolak karena tidak sesuai dengan kondisi yang seperti biasa di dalam kehidupan kita, oh ternyata seperti ini. Istilahnya kita latihan mengamati penderitaan di dalam diri kita, seperti apa yang diamati oleh Pangeran Siddhartha ketika meninggalkan istana. Kalau kita ini benar-benar di dalam istana, timbul penderitaan, timbul duka, tetapi Pangeran Siddhartha waktu itu keluar istana, timbul suatu kegundahan, ya, duka atau penderitaan kini sering saya artikan dengan kegundahan, karena kondisi mental, kondisi batin, kondisi pikiran kita yang tidak sesuai kenyataan. Disinilah duka. Duka itu sesuatu yang tidak pas, sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, timbul duka. Di situ kita merasakan bahwa kebenaran yang pertama di dalam 4 kebenaran Arya, duka, penderitaan, di situ benar-benar muncul. Ketidakpuasan benar-benar muncul di dalam diri kita. Oh, ternyata seperti itu. Kita baru menyicipi sedikit saja tentang duka di dalam kehidupan kita ini. Ya, sedikit saja, mungkin belum duka yang benar-benar mendalam di dalam renungan batin kita. Belum benar-benar melihat orang lain menderita, makhluk lain menderita, bahkan diri kita yang sesungguhnya terlahir dalam sebuah balut-balut baju penderitaan itu sendiri. Kita sekarang menyadari benar-benar menderita. Kemudian kita sudah tahu di sini kita benar-benar menyelami duka samudayo atau duka samudaya,
sumber duka itu sendiri. Duka samudaya pahana, ya, diatasi, dilepaskan. Ya, jadi kita di sini sudah mengetahui sumber dari duka itu sendiri. Ternyata dari wabah virus corona atau COVID-19 ini yang mengkondisikan kita tidak bisa bebas berkeliaran seperti biasanya. Di sini kita udah tahu sebabnya. Sebabnya dari luar diri kita dan dikondisikan oleh batin kita sendiri, dikondisikan oleh pikiran kita sendiri yang membuat kita menderita. Ternyata penolakan saya lah. Kondisi karena saya masih terlahir sebagai manusia, karena saya masih di dalam kondisi yang tersusun, yang tidak kekal ini, maka saya hari ini saat ini menghadapi yang namanya duka samudaya. Sumber duka itu benar-benar hadir di dalam kehidupan saya. Kenapa ini terjadi? Karena masih adanya tanha, ya, tanha di dalam diri kita. Ya, mungkin kalau orang-orang yang sudah menjalani kondisi yang seperti ini, yang sudah biasa di rumah setiap harinya, yang sudah biasa mungkin menyendiri di rumah ataupun di wihara, ataupun yang sudah biasa mengikuti pelatihan retreat, justru malah menjalani atau memaknai waktu-waktu yang seperti ini benar-benar untuk berlatih, untuk mengembangkan batin, untuk kembali mungkin membaca buku-buku dhamma yang selama ini sudah kita baca, ya, mendengarkan audio-audio dhamma dengan memanfaatkan ikut serta dalam sharing dhamma seperti yang kita lakukan pada hari ini. Itu adalah kita sebagai orang yang mengubah kehidupan kita di kondisi yang mungkin sulit bagi masyarakat pada umumnya, tetapi menjadi berkah bagi kita, bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita ini, ada hal yang patut kita syukuri. Seburuk apapun kondisi di dalam hidup kita ini, di dalam alam semesta ini, ada hal-hal yang patut kita syukuri. Ya, kembali lagi kepada tadi, bahwa duka muncul di dalam diri kita karena penolakan, karena masih adanya tanha. Apa sih tanha itu sendiri? Tanha di sini adalah nafsu, keinginan, ya, dinamakan samudaya, atau karena itu merupakan sebuah timbulnya duka. Nafsu, keinginan kita untuk selalu kembali seperti kondisi yang normal, yang biasanya, yang kita tidak bisa mengkondisikan ini normal seperti biasa. Inilah yang dinamakan samudaya, karena itu merupakan sebab dari timbulnya duka. Samudaya yang pertama, ada 3 macam tanha itu sendiri, atau dalam bahasa kasarnya kebodohan. Kebodohan bukan berarti kebodohan secara intelektual, tetapi di sini tanha adalah ketidaktahuan secara batiniah. Di sini kama tanha, nafsu, keinginan terhadap objek kemelekatan, karena kita terlalu melekat atau terlalu menikmati. Ya, Bapak Ibu terlalu menikmati, mungkin pagi-pagi seperti ini sudah jogging, sudah jalan-jalan kemana, yang mungkin biasanya menikmati ke wihara bersama teman-teman rame-rame, makan-makan dulu sebelum kebaktian, tapi pagi hari ini kita bangun tidur langsung buka laptop, buka HP, mungkin kondisinya berbeda. Kemudian tanha yang kedua, nafsu, keinginan untuk menjadi ini dan menjadi itu. Di saat kondisi yang seperti ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara Dharma semua, keinginan-keinginan yang berlebihan untuk kita mungkin, saya bisa pergi ke sana, mungkin bisa keluar rumah, jalan-jalan dan lain sebagainya, yang sebenarnya kita sendiri tahu tidak bisa. Kita memaksakan batin kehendak kita untuk seperti itu, seperti ini, harus seperti itu, harus seperti ini. Inilah yang membuat penderitaan di dalam diri kita. Kemudian tanha yang ketiga, wibawa tanha, atau nafsu, keinginan untuk menjadi ini, menjadi itu. Ya, samanya untuk menjadi ini, menjadi itu. Kita mau ini, mau itu di dalam kondisi yang terbatas saat ini. Tetapi keinginan kita ketika berlebihan, di situ sebenarnya kita benar-benar istilahnya mengalami satu gejolak-gejolak batin di dalam diri kita. Ya, itu tadi Bapak Ibu beberapa hal yang menyebabkan kita menderita. Kemudian sekarang bagaimana sih kita membebaskan diri kita dari penderitaan-penderitaan yang mungkin sederhana itu?
Yang pertama adalah kita harus benar-benar menerima kondisi yang ada sebagaimana adanya. Transformasi kehidupan kita yang kita benar-benar diubah untuk menjalani kehidupan yang baru. Di sini kita memasuki fase-fase kehidupan yang baru, memasuki masa tenang, kehidupan yang tenang. Ya, ini ibaratkan kalau para bante itu ini memasuki wasa yang sesungguhnya. Ya, Bapak Ibu, selama ini menjadi seorang biku, menjadi seorang samana, menjadi pakai jubah ini, selama masa wasa mungkin masih ada kegiatan. Kadang malah masih ceramah dan lain sebagainya, masih kegiatan-kegiatan yang justru malah semakin padat di masa wasa itu. Tetapi Bapak Ibu, perlu diketahui umat Buddha, di masa pandemi atau COVID-19 ini, para biku benar-benar berwasa, bertempat tinggal di wihara. Ya, kita belajar kembali, mengajarkan kembali. Begitu juga kebetulan Bapak Ibu juga harus bersyukur. Disinilah Bapak Ibu belajar untuk memasuki masa wasa Anda. Ya, memasuki masa wasa Anda menjadi sebuah kepompong di dalam rumah Anda masing-masing. Ya, kalau ini bisa kita maknai dengan hal yang positif, ini sangat membantu sekali. Bapak Ibu saat ini, teman-teman semuanya, saat ini sedang menjadi kepompong di dalam kepompong, menjadi ulat di dalam kepompong. Memang tidak enak di dalam tempat yang sempit. Ya, ibaratkan ini kepompong mic ini di dalam tempat yang sempit yang kita tidak bisa bergerak. Bagaimana kepompong itu di dalam tempatnya yang kecil, yang sulit itu begitu lama. Pasti dia ingin keluar, ingin bebas seperti biasanya, seperti ulat dia bisa melata kemana bersama teman-temannya. Tetapi sebuah kepompong, seekor kepompong itu, ulat yang di dalam kepompong itu ditutup dengan kondisi mungkin tidak tahu kita panasnya seperti apa, gejolak batinnya seperti apa. Tetapi di situ dia benar-benar justru malah bersemedi, ya, bermeditasi, bersemedi, mengembangkan batin-batinnya, kualitas batinnya. Istilahnya seperti itu. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Kita berada di rumah seperti kepompong seharusnya. Kita menempah diri kita, benar-benar kita menempah, walaupun kita terbentur, tetapi nantinya kita akan terbentuk. Begitu juga dengan kepompong, dibalut dengan mungkin rumahnya yang begitu rapat, tidak bisa keluar sama sekali. Tetapi nanti begitu keluar dia bebas menjadi kupu-kupu, menjadi yang indah. Transformasi kehidupan benar-benar terjadi di situ. Indah, benar-benar indah. Begitu juga ketika kita di rumah saat ini. Inilah kesempatan kita mungkin untuk introspeksi diri. Selama hidup saya ini, selama dari lahir sampai sekarang, kebajikan apa saja yang sudah saya lakukan? Kemudian keburukan apa saja yang selama ini yang dengan sadar saya lakukan? Karma-karma buruk apa saja yang sudah dengan sadar saya lakukan? Ya. Begitu juga dengan kebajikan saat ini, apa yang perlu saya lakukan? Ini juga salah satu kesempatan bagi kita sebagai umat Buddha yang mengenal ajaran Buddha untuk melakukan satu kebaikan, kebajikan di masa-masa sulit saat ini. Sangat banyak teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, masyarakat di sekitar kita yang sedang membutuhkan mungkin uluran tangan dari kita. Ya, uluran tangan dari kita, kepedulian dari kita. Disinilah juga kesempatan kita benar-benar menanam kebajikan di ladang yang subur. Ya, saat ini ladang yang subur sebenarnya kan bukan hanya kepada sangha, tetapi kepada orang yang benar-benar sedang membutuhkan. Nah, saat ini di sekitar Bapak Ibu banyak orang yang sedang membutuhkan. Anda tidak perlu menunggu orang yang sedang membutuhkan, orang yang tidak mampu. Saat ini orang benar-benar sedang membutuhkan. Disinilah kesempatan kita untuk menanam kebajikan kita. Walaupun mungkin Bante, saya saat ini kan dalam kondisi yang sulit, kondisi yang tidak mungkin usaha dan lain sebagainya kan menurun. Justru di sini Bapak Ibu kita diuji juga dengan keyakinan kita, dengan ketulusan hati kita, dengan kepedulian kita. Mungkin di saat kita memiliki, di saat usaha kita lancar, di saat kita memiliki harta benda dan materi yang
berlebih atau melimpah, Bapak Ibu dengan mudah berbuat baik. Tetapi di saat yang sulit kita memiliki sedikit, kita bisa berbagi dengan mereka. Mungkin kita merasa memiliki walaupun sedikit, kita bisa berbagi dengan orang lain. Disinilah namanya kita benar-benar simpati kepada orang lain, turut merasakan atau turut istilahnya merasakan penderitaan makhluk lain, merasakan apa yang dirasakan orang lain yang sedang menderita, bahkan diri kita sendiri. Mungkin kita masih memiliki sesuatu yang berharga atau sesuatu yang lebih untuk kita nikmati selama ini, tetapi orang lain yang benar-benar membutuhkan, kita bisa membantu mereka. Kalau seorang sufi itu seorang praktisi spiritual di dalam agama Islam, dia mengatakan, "Oh Tuhan, kalau memang neraka itu tempat penderitaan, taruhlah saya di sana, biarlah saya berkembang begitu besar, biarlah saya sendiri yang menderita, biarlah orang lain tidak memasuki tempat itu dan merasakan penderitaan itu." Begitu juga di dalam agama Buddha juga ada bagaimana praktik seorang bodhisattva. Bagaimana ketika melihat makhluk lain menderita, kita harus benar-benar ikut merasa penderitaan itu, benar-benar menolong, benar-benar membantu bagi mereka. Bahkan ada yang memiliki ikrar, saya tidak mau bahagia yang benar-benar dulu kalau masih ada makhluk-makhluk lain di sekitar kita yang masih kekurangan, masih menderita. Ya, jadi itu Bapak Ibu dan saudara-saudari Dharma, disinilah kesempatan kita untuk life transformation, benar-benar mengubah kondisi kehidupan kita dalam kondisi saat ini, tetapi kita tidak menderita. Bagaimana kita bisa memaknai kondisi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, mengubah kualitas diri kita, mengubah kualitas batin kita. Anggap saja ini menjadi satu teguran bagi kita semua, terutama bagi manusia di alam ini. Ya, ini merupakan satu teguran bagi kita semua. Ya, mungkin itu materi dari Bante pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya, selanjutnya mungkin para teman-teman sedama bisa berbagi pengalaman ataupun bertanya jawab. Kalau saya bisa menjawab, saya jawab. Kalau tidak bisa, nanti bisa dibantu Bante Sunanda, Bante Prawira juga ada di sini semuanya. Oke, terima kasih. Sekian. Nah. Satu. Terima kasih Bante Tirapunyo. Ya, sahabat terkasih, jika Anda ingin sharing atau bertanya kepada beliau, Bante berikan kesempatan, boleh chatting atau boleh bicara langsung ya. Oke, waktu dan tempat Bante berikan ke teman-teman karena kita masih punya waktu yang panjang. Silahkan. Oke, silahkan yang ingin hendak bertanya. Mungkin ini udah pada transformasi semua, ini sudah menerima kondisi yang ada. Sudah pada tercerahkan mungkin Bante. Iya. Ya. Dari kepompong sudah jadi kupu-kupu. Udah menjadi kupu-kupu semua di rumah, keindahan masing-masing. Kalau tidak mungkin kepompongnya belum keluar Bante. Masih nyaman di dalam kepompongnya. Benar. Ya. Nyaman. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk Bante. Ya, silakan. Apa ini? Bante bacakan ya. Oke. Namo Buddhaya. Bante ingin bertanya, bagaimana kita bisa merasakan penderitaan orang lain, peka terhadap orang lain? Swaha. Begitu Bante. Oke, jadi Bapak kepada yang bertanya, wah tulisannya Mandarinnya saya nggak bisa baca. Ya, pertanyaan bagaimana kita bisa merasakan penderitaan orang lain. Disinilah sifat metta karuna mudita. Kita istilahnya di dalam hal kepedulian itu sendiri, Bapak Ibu, kita peduli terhadap orang lain itu sebenarnya kita sudah istilahnya ibah ya. Kata-kata ibah ataupun
kasihan, bukan kasihan ya. Maka selama ini sebenarnya kita salah mengkondisikan diri kita merasa kasihan. Kadangkala kita hanya merasa kasihan melihat orang lain itu susah, melihat orang lain kita itu istilahnya dalam kondisi yang menderita, kita hanya kasihan. Kita tidak pernah merenungkan bagaimana kalau saya di kondisi itu. Ya, saya sering merasakan istilahnya ikut merasakan penderitaan orang lain itu, kadang saya putar balik. Bagaimana sih seandainya saya menjadi seperti dia? Rasanya seperti apa? Gitu. Rasanya seperti apa? Digunggung seperti apa rasanya? Nah, merasakan bahwa perenungan itu membutuhkan satu perenungan. Ketika kita melihat kondisi seperti itu, kita melakukan satu perenungan kecil di dalam diri kita, itu kita akan merasakan sama seperti yang sebenarnya sama seperti dirasakan oleh Pangeran Siddhartha saat itu. Mungkin kalau melihat orang tua sakit mati, bagi kita biasa. Ya, teman-teman sedharma, setiap hari, setiap saat melihat orang tua, orang sakit, bahkan orang mati mungkin setiap hari, setiap saat. Tetapi apa yang muncul di dalam batin kita, yang di dalam diri kita? Biasa saja. Biasa, namanya juga orang tua, pasti dia seperti itu. Namanya juga sakit. Tetapi Bapak Ibu, bila mana ketika kita melihat orang sakit, benar-benar kita renungkan, ya, benar-benar kita renungkan melihat orang sakit, tua, mati, kita renungkan. Parita perenungan setiap yang hendaknya kita renungkan tiap hari, Jarada Momi Jara Anatito Bayadida Momi Bayadi Anatito Marananda Momi Marana Anatito. Itu kan saya akan menderita usia tua. Seperti orang tua ini, ketika kita melihat orang tua, saya akan menderita usia tua. Saya belum mengatasi usia tua. Di situ orang itu sebenarnya mengalami satu gejolak batin yang luar biasa. Saya akan mengalami sakit. Saya belum mengatasi penyakit ini. Di situ kita akan merasakan bagaimana gejolak-gejolak di dalam batin kita. Saya akan mengalami kematian. Saya belum mengatasi kematian itu sendiri. Ya, seperti itu, melakukan satu perenungan. Mungkin ketika orang melihat orang kelaparan, mereka kelaparan menderita. Saya baru lapar sedikit aja sakit. Bagaimana mereka yang tidak bisa makan mungkin 1 hari, mungkin 2 hari. Disitulah timbul rasa kepedulian. Kepedulian muncul karena kita ikut serta dalam merasakan itu. Nah, sebenarnya bukan kasihan ya, kita melihat orang menderita itu. Kalau kasihan itu justru malah dalam hati kecil kita timbul kesombongan, ego, bahwa saya itu lebih beruntung, lebih mulia. Kalau ini secara halus sebenarnya timbul kesombongan kita, tetapi simpati, ikut serta dalam merasakan penderitaan orang lain itu timbul kepedulian kita terhadap orang lain, bahkan makhluk lain. Kita akan membantu. Ya, jadi intinya bagaimana kita bisa merasakan penderitaan orang lain ataupun makhluk lain. Posisikan diri kita menjadi makhluk itu, menjadi orang itu, dan renungkan, kalau saya seperti itu, seperti apa ya? Maka butuh satu bantuan, maka butuh satu kepedulian dari kita. Sama seperti Sang Buddha waktu itu, begitu sudah mencapai, ngapain Sang Buddha sudah mencapai, kan sudah terbebas dari segala jenis penderitaan. Kenapa kok malah Sang Buddha harus mengajar selama 45 tahun, harus hidup lagi selama 45 tahun, yang sebenarnya Sang Buddha setelah mencapai penerangan sempurna, mau maha parinibbana pun bisa, kan sudah tidak ada lagi. Tapi kenapa Sang Buddha harus mengajar selama 45 tahun lamanya? Karena Sang Buddha ingin makhluk-makhluk juga terbebas dari penderitaan, seperti penderitaan yang pernah dialami oleh Pangeran Siddhartha sebelumnya, oleh kehidupan bodhisattva sebelum menjadi Buddha itu juga. Karena beliau tahu bahwa semua ini bisa dicapai oleh semua makhluk. Begitu juga ketika kita ingin membantu orang lain, ternyata orang lain pun ingin bahagia seperti kita. Kalau saya bisa membahagiakan orang lain, kenapa tidak? Ya, seperti itu jawaban dari saya dari pertanyaan yang pertama tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bante. Itu tepat sekali Bante. Kita harus belajar mengembangkan simpati kita.
yaitu Iya, betul. memposisikan diri kita Bante ya dengan kondisi orang lain. Nah Bante, ini ada 2 pertanyaan Bante. Ya, Saya satu. bacakan dua-duanya Bante ya. Nanti Bante pilih yang mana. Oke, Yang ya, Bang. pertama dari Ibu Koniatun, kayaknya dari Jayapura Bante. Iya. Beliau Terima kasih. bertanya, Namo Buddhaya Bante, kami mau tanya bagaimana cara meningkatkan kualitas hidup kita yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang pertama Bante. Yang Iya. kedua Bante, ini dari Chandra. Dia bertanya, Namo Buddhaya Bante, bagaimana cara kita menghadapi rasa kebosanan di saat kondisi saat ini? Begitu Bante. Oke. Ya, sebenarnya kedua pertanyaan ini sangat berhubungan sekali ya. Benar Bante. Kebosanan ini kan satu kondisi mungkin yang saat ini dilakukan, dan pengembangan batin yang di dalam kondisi yang saat ini ya. Tepat sekali, kebosanan. Kenapa bosan? Karena tidak ada upaya, tidak ada kegiatan untuk mengembangkan diri, transformasi diri. Nah, inilah kita sebagai umat Buddha khususnya, di mana kondisi-kondisi sulit ini kita pergunakan bukan hanya untuk, mungkin kalau yang biasanya kondisi yang normal biasanya kita kan untuk mengembangkan secara material, secara duniawi, secara istilahnya kekayaan, harta benda dan lain sebagainya. Tetapi di masa-masa sulit ini, kenapa kita bosan? Karena sudah terbiasa kita hanya mengembangkan kegembiraan ataupun hanya mengembangkan kekayaan yang bersifat materi, tetapi bukan kekayaan yang bersifat batin. Jadi mengembangkan kondisi yang positif di sini adalah ketika kita benar-benar mengembangkan kondisi batin kita. Bagaimana caranya? Ya sudah sangat jelas sebenarnya sih, dengan memperdalam ataupun mengembangkan pemahaman kita dengan pengembangan dhamma kita, pemahaman kita yang biasanya kita sudah mengerti dhamma, tetapi dengan mempelajari kembali, dengan gabung di misalnya Zoom meeting seperti ini kan mempertajam atau meluruskan pandangan-pandangan pembelajaran dhamma kita. Itu juga upaya untuk mengembangkan kualitas batin kita, mengembangkan diri kita yang lebih baik ya. Yang biasanya kita sudah pintar dalam mempelajari dhamma, tetapi belum benar-benar kita memahami, belum benar-benar kita mendapatkan satu ngehnya, satu titik temunya untuk istilahnya solusi-solusi kehidupan yang sulit seperti ini. Saya yakin bagi Bapak Ibu yang biasanya sudah sering belajar dhamma, yang sudah sering memahami dhamma itu bukan hanya sekedar pengetahuan intelektual, tetapi dipahami benar-benar. Saya yakin di dalam kondisi yang sulit seperti ini, benar-benar kita praktekkan, masuk di dalam sendi-sendi kehidupan kita. Oh, seperti yang saya pelajari biasanya, saya biasa belajar dhamma di wihara, pergi ke wihara mendengarkan Bante ceramah, kan kita harus menerima kondisi yang ada sebagaimana adanya. Oh, kita harus berusaha semaksimal mungkin. Ini langsung kita praktekkan di dalam kondisi kita, mengembangkan pengetahuan dhamma ke dalam praktek keseharian kita yang mungkin sulit ini ya, yang serba sulit ini kita bisa mempraktekkan benar-benar yang kita pelajari selama ini ya. Secara tidak sadar Bapak Ibu dan teman-teman sedhamma, kita sudah sangat banyak belajar dhamma, sudah banyak membaca buku dhamma, tetapi mungkin kemarin kita sangat sedikit sekali kita mempraktekkan. Tetapi di kondisi yang sulit inilah Bapak Ibu secara tidak sadar sangat banyak sekali mempraktekkan. Terutama adalah kanti paramang taputitikang. Praktek kesabaran yang tertinggi adalah pertapaan. Praktek kesabaran adalah pertapaan yang tertinggi. Bapak Ibu sudah mempraktekkan sabar begitu lama, hampir 2 bulan ini ya. Tidak sadari praktek, tidak keluar rumah, tidak pergi berlibur dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu sudah bertapa di dalam rumah. Ini sudah praktek yang tertinggi. Sudah mengkondisikan batin. Yang biasa mungkin berbicara banyak kepada orang di luar sana, berbicara yang tidak penting, berbicara dusta, bahkan berbohong dan lain sebagainya kepada orang di sekitar sana ya, di luar sana, di masyarakat ya. Mungkin saat ini Bapak Ibu hanya bisa berbohong di dalam rumah sama keluarga saja. Ini kan sudah mempersempit pikiran, ucapan yang mungkin
biasanya buruk menjadi kecil. Kita bisa sadari yang biasanya kita mau hanya di tempat ramai, hanya dengan banyak orang, sekarang kita bisa sepi, bisa jaga jarak. Nah, ini kan salah satu upaya untuk mengembangkan kualitas batin kita dengan benar. Secara tidak langsung, Bapak Ibu dan teman-teman Sedharma semua, secara tidak langsung sekarang kita juga sedang mengembangkan batin kita. Tetapi secara actionnya, yaitu dengan melakukan kebajikan, itu jangan sampai ketinggalan. Walaupun mungkin kondisinya terbatas, masih bisa kita melakukan kebajikan-kebajikan setiap saat, setiap waktunya di sekitar rumah kita. Mungkin kalau sekarang kan gampang via transfer dan lain sebagainya, banyak mungkin sharing dhamma seperti hari ini kan membutuhkan istilahnya internet dan lain sebagainya. Mungkin bisa berdana ke wihara, mungkin tempat-tempat yang menyelenggarakan acara-acara seperti ini juga satu kebajikan. Jadi transformasi kehidupan kita dari yang biasa kita berdana langsung, tetapi sekarang berdana dengan niat yang tepat, dengan niat yang sungguh-sungguh bermanfaat bagi pembabaran dhamma, juga luar biasa. Karena pembabaran dhamma seperti ini mungkin kalau ngundang Bante sekarang ke Papua mungkin agak susah, tetapi sekarang bisa kita bisa mendengarkan saat ini. Mungkin kalau saya datang ke Manokwari atau ke Sorong saat ini ya, ke Manokwari lah misalnya, tidak sampai 51 orang di dalam sala itu. Sekarang 51 orang loh yang bergabung dengan kita. Ini kan merupakan satu momen, satu waktu yang luar biasa. Ya inilah kalau orang bilang ada hikmah di setiap musibah. Seperti itu. Jadi kita ubah kebosanan kita menjadi upaya-upaya untuk mengembangkan batin kita dengan cara mempraktekkan dhamma, mempelajari kembali dhamma, merenungi kembali dhamma yang sudah kita pelajari. Ya, mungkin demikian Bante jawaban dari kedua pertanyaan tadi. Ya, terima kasih Bante. Ini sangat indah sekali jawabannya ya. Bagaimana kita harus mengubah rasa kebosanan dalam diri kita dengan mengembangkan hal-hal positif dalam kehidupan sehari-hari. Ini Bante ada teman namanya Mariani. Bante pernah berjumpa waktu Baja. Dia bertanya, Namo Buddhaya Bante, selamat pagi, salam ketemu di Jum'at lagi. Apakah kita egois? Ini pertanyaannya Bante. Apakah kita egois kalau nggak peka terhadap penderitaan orang lain? Apakah akan muncul karma yang buruk karena keadaan kita saja belum bisa buat diri sendiri bahagia? Oke. Ya, ini perkataan ini sering sekali muncul di dalam kehidupan masyarakat. Hal simpel yang sering kita ungkapkan adalah, saya sendiri aja kurang kok Bante mau bantu orang lain. Nah, ini kan sama sebenarnya konteksnya itu sama seperti yang ditanyakan Ibu tadi. Kita sendiri aja sulit Bante, bagaimana bisa membantu orang lain? Tetapi saya balikkan, kalau kita membantu orang lain aja merasa sulit, kapan kita akan keluar dari kondisi sulit kita seperti ini? Seperti ajaran Buddha istilahnya, untuk kita benar-benar keluar dari sebab-sebab penderitaan, dari kelahiran kembali, kita harus benar-benar memutuskan sebab-sebab penderitaan itu sendiri. Kalau kita terus istilahnya terus beralasan, oh susah Bante praktek dhamma itu, apalagi menjalankan sila, apalagi meditasi. Kalau Anda merasa susah berlatihan, maka hidup kita akan makin susah lagi. Hidup kita aja susah, bagaimana kita bisa mau istilahnya, kalau praktek dhamma aja kita merasa susah, bagaimana kita bisa mengatasi kondisi kehidupan kita yang menderita saat ini, yang susah saat ini? Ya, jadi istilahnya tidak ada karma buruk sih, kita tidak melihat tidak istilahnya tidak karma buruk kalau kita tidak ikut serta merasakan penderitaan orang lain. Tetapi di sini kan kita menyia-nyiakan kehidupan kita sebagai manusia, karena hidup itu kan harus menghidupkan. Nah, kalau prinsip saya sih, kalau dalam bahasa Jawanya itu urip itu urup, hidup itu harus menghidupkan. Kalau kita tidak peka kepada orang lain, tidak muncul rasa, kalau kasarnya sebenarnya, dalam bahasa kasarnya, tidak mungkin kita kasihan kepada orang lain. Tidak mungkin kita membantu orang lain. Sebenarnya
bukan berarti kita tidak pernah ikut serta merasakan penderitaan orang lain, Bapak Ibu. Dimana ketika kita melihat orang lain menderita, kita merasa kasihan, itu sebenarnya kasar ya, kasihan. Itu sebenarnya sudah kita merasakan penderitaan itu sendiri. Kita sudah masuk ke dalam relung hati kita, kasihan ya orang itu. Berarti sudah tahu bahwa dia menderita. Bahwa kita rasakan kasihan berarti kan ada rasa yang tidak enak di dalam diri kita. Ya, kita kasihan ataupun peduli kepada orang lain itu karena ada rasa tidak enak yang kita rasakan di dalam diri kita, yang objeknya adalah orang yang sedang menderita itu sendiri. Jadi kehidupan kita, kelahiran kita sebagai manusia yang begitu berharga saat ini, jangan sia-siakan hanya kita untuk mementingkan diri kita sendiri. Kalau mungkin kita mau karena meningkatkan kualitas batin kita, kalau kita kondisi kita mau lebih baik, justru kita harus menolong, justru kita harus peduli kepada orang lain. Ya, karena perjuangan kita dalam mengatasi penderitaan kita, dalam melepaskan dari keterikatan mungkin sebab-sebab duka di dalam kehidupan kita, itu perlu kebajikan, perlu kepedulian, perlu objek orang lain. Ya, tidak ada orang berjuang itu tanpa orang lain. Bahkan dalam pertapaan pun perlu yang namanya seorang biku, seorang pertapa, seorang bante. Dalam pertapaan yang seharusnya berkelana seorang diri pun membutuhkan umat Buddha dalam hal menopang kehidupan, yaitu makanan, yaitu jubah dan lain sebagainya. Tidak bisa hidup sendiri. Jadi kepedulian kita secara tidak langsung setiap hari harus kita benar-benar gerakkan dalam kehadiran kebajikan kita juga. Ya, bukan berarti kita tidak pernah merasakan penderitaan orang lain, tapi tidak benar-benar kita rasakan, benar-benar kita renungi. Begitu, Bante. Ya, terima kasih Bante. Itu jawabannya indah sekali. Ini satu pertanyaan Bante. Ya, sorry. Tapi ini sebenarnya sama dengan yang tadi, cuman mungkin dia butuh penegasan. Ya. Butuh penegasan. Pertanyaannya hampir sama. Bante bacakan, dia dari Nabire, Bante. Oh ya. Benar. Namo Buddhaya Bante, kadang kita sudah ada niat untuk membantu orang lain, tapi ada satu hal yang lain. Mungkin kekurangan dana ataupun tenaga, sehingga kita tidak bisa membantu orang tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini mungkin butuh penegasan saja, Bante. Oke. Iya. Saya maksud seperti misalnya kita mau membantu orang lain tapi kita benar-benar tidak memiliki barang ataupun kita pun kekurangan sendiri seperti itu. Ya, dalam hal membantu di sini sebenarnya tidak harus, istilahnya tidak harus langsung kita sendiri yang melakukan. Misalnya sekarang kan contoh yang paling simpel lah. Sekarang kan mungkin banyak penggalangan dana ataupun dalam penggalangan dana dalam hal baksos, membantu orang-orang yang kurang mampu, dalam satu komunitas membantu orang mampu. Kita hanya menyebarkan informasi ataupun mengajak orang lain untuk berbuat baik, untuk berdana, untuk membantu orang yang sedang membutuhkan ini. Ini juga salah satu kepedulian dengan kita. Bukan berarti kita cuek begitu, setelah kita tidak bisa kita tinggalkan. Ya sudahlah, saya sendiri pun tidak bisa, mau gimana lagi. Kita upayakan, mungkin ada orang lain loh yang bisa membantu dia. Mungkin kita bisa kabarkan ke orang lain, ataupun kita bisa infokan ke orang lain, ataupun kita bisa mengajak teman kita, saudara kita, mungkin yang memiliki. Kalau kita tidak memiliki, mungkin orang lain yang memiliki. Mungkin hanya kita share postingan-postingan, istilahnya mari kita berdana dalam membantu mungkin operasional wihara, mungkin pembangunan, mungkin baksos. Ini juga merupakan kepedulian kita terhadap orang lain. Nah, ini juga merupakan satu kebajikan kita kepada orang lain. Bukan hanya kita langsung membantu sendiri kalau tidak bisa. Kalau bisa sih lebih bagus. Kalau tidak bisa, mengkondisikan orang lain untuk membantu dia, itu juga kita ikut serta. Maka di dalam hal berkebajikan, kita mengajak orang lain untuk berdana, itu juga kita mendapatkan. Hanya mengajak orang lain berdana, mengajak orang lain ke wihara, mungkin mengajak orang lain untuk berdana. Seperti pagi hari ini kita
share mungkin pengumuman ataupun postingan ada Zoom meeting sharing dhamma, orang lain yang sedang istilahnya apa ya, sedang suntuk di rumah, sedang bosan di rumah, ada sharing dhamma, kita kan sudah menolong dia dalam mengeluarkan dari kondisi yang bosan tadi. Ya saya rasa dari Bapak Ibu teman-teman di sini yang tidak dari Papua gabung di sini mungkin karena rasa bosan, ngapain ya pagi-pagi hari Minggu nggak ada kerjaan, oke lah gabung. Nah ini kan karena orang lain berbuat baik, kasih info ke kita. Ini kan karena kita tidak bisa langsung sendiri mungkin bantu dia, melalui orang lain juga bisa. Jadi intinya berbuat baik ataupun simpati kepada orang lain bisa melalui pemikiran kita, memberi solusi. Hanya memberi solusi, misalnya mungkin kamu bisa ke sana, mungkin kamu bisa begini, kamu harus begitu. Ini kan memberi solusi, berbuat baik dari pikiran kita. Nah ini juga membantu, karena dalam membantu kan bukan hanya secara fisik tetapi pemikiran, tenaga juga bisa. Nah mungkin demikian jawabannya Bante.